Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel. Terima kasih. Meskipun hanya ada satu jenis makhluk cerdas di dunia Thor, ada berbagai binatang. Meskipun klan Dewa Guntur belum melihat sapi dan kera yang bisa berjalan tegak, ada dua jenis makhluk di dunia Dewa Guntur. Meskipun saya tidak tahu bagaimana kedua orang ini belajar berjalan tegak, dan mereka juga memegang senjata, mereka terlihat bagus dalam pertempuran, tetapi selain dari rasa ingin tahu, tidak ada yang berpikir banyak. Yang disebut hutan itu besar, ada semua jenis burung. Hal yang sama berlaku untuk dunia Thor, karena dunia terlalu besar, jadi, semua jenis spesies eksotis, serta hal-hal aneh tidak ada habisnya, dan sekarang, Dewa Guntur sudah aneh. Dalam 1 atau 2 bulan terakhir, di bawah campur tangan busur petir, Chu Xingyun tidak pernah bisa mengkomunikasikan hukum langit dan bumi dan menarik kekuatan langit dan bumi. Tapi, dalam proses menghubungi hukum langit dan bumi, Chu Xingyun menyalin bahasa keluarga Dewa Guntur dengan kebijaksanaan superiornya. Meskipun ia tidak begitu mahir, itu cukup untuk berkomunikasi. Kecuali Chu Xingyun, Niu Ram, Yuan Hong, dan kecoa tidak memiliki keterampilan seperti itu. Berdasarkan kultivasi dari ketiga lelaki ini, adalah baik untuk menarik kekuatan dari dunia. Adapun untuk komunikasi hukum langit dan bumi, mereka masih terlalu jauh, dan mereka bahkan belum menyentuh ujungnya. Oleh karena itu, setelah memasuki area perumahan klan Dewa Guntur, ketiga orang ini hanya bisa berpura-pura tuli dan bisu, dan komunikasi dan kontak dengan orang-orang hanya dapat dilakukan oleh Chu Xingyun. Klan Dewa Guntur, juga dikenal sebagai klan kerdil Chu Xingyun, tinggal di dunia Dewa Guntur. Adapun bintang biru air, itu hanya nama kasual Chu Xingyun, bukan nama asli dunia ini. Dunia Thor sangat besar, volumenya puluhan ribu kali lipat dari dunia Qiankun, dan seluruh tubuhnya hampir seluruhnya terbuat dari biji besi yang dikondensasi, masanya sangat tinggi dan gravitasinya sangat besar. Karena kandungan air planet ini sangat besar, Thor's World menghabiskan setengah tahun dalam badai petir. Ribuan naga petir terus jatuh, dan semua gunung yang menonjol dari tanah dilebur menjadi besi cair oleh petir, jadi tanah seluruh dunia Thor hanyalah bukit, tetapi tidak ada gunung yang bisa dilihat. Kota Dewa Guntur sangat berbeda dari alam semesta. Kota-kota Qiankun World semuanya terbuat dari batu permata, yang kuat, tahan lama, dan sangat indah. Dunia Thor berbeda. Semua bangunan di sini terbuat dari baja. Meskipun sangat kuat, seluruh kota penuh karat karena hujan selama bertahun-tahun. Biji besi di dunia Thor tidak ada habisnya dan tidak habis-habisnya. Anda dapat menggali tanah di bawah kaki Anda untuk menambang biji besi secara langsung, jadi, semua yang ada di sini hampir terbuat dari baja. Namun, apa yang disebut klan Dewa Guntur hanyalah pernyataan diri mereka sendiri, seperti halnya manusia menyebut diri mereka ras manusia. Dari perspektif Chu Xingyun, makhluk tebal dan berlebihan ini, secara proporsional, adalah kurcaci besar. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi pemahaman dan memori, Chu Xingyun menamakan ras ini sebagai ras kerdil. Karena dunia Thor menghasilkan baja, jadi, semua orang Dewa Guntur adalah pandai besi terbaik. Peralatan yang mereka gunakan sehari-hari, rumah-rumah yang mereka tinggali, baju besi yang mereka kenakan, dan kendaraan transportasi semuanya terbuat dari baja. Bahkan senjata yang digunakan oleh Dewa Guntur terkait dengan penempaan. Sebagai pandai besi, palu besi yang digunakan oleh Dewa Guntur untuk menempa juga merupakan senjata mereka. Secara umum, klan Dewa Guntur membawa 18 palu, 1 besar dan 9 kecil. Palu besar digunakan untuk pertempuran jarak dekat, sedangkan palu kecil dapat digunakan untuk melempar jarak jauh. Pada bulan berikutnya, Chu Xingyun dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang secara bertahap terintegrasi ke dalam kehidupan Dewa Guntur, dan secara bertahap memahami asal-usul Dewa Guntur dan lokasi dunia Dewa Guntur. Guntur Dewa Klan bukan ras asli dunia Dewa Guntur, tetapi ia bermigrasi dari dunia lain ratusan juta tahun yang lalu di bawah kepemimpinan Dewa Guntur Heavenly Emperor. Dewa Guntur terbaik dalam menempa, jadi, dunia Dewa Guntur ini, yang memiliki air dan kehidupan dan terbuat dari biji besi, adalah yang paling cocok untuk kelangsungan hidup Dewa Guntur. Dari mulut klan Dewa Guntur, Chu Xingyun mengetahui bahwa dunia Dewa Guntur ini, pada kenyataannya, seperti dunia Qiankun, tidak di lautan bintang, tetapi di lautan liar bintang di luar negeri. Meskipun lautan bintang-bintang tidak disebut jalan kuno bintang-bintang, sudah diketahui bahwa karena itu adalah laut, ada rute. Seperti Chu Xingyun, penutup matanya ditutup di mana-mana, bahayanya terlalu besar. Jika bukan karena penggunaan epi lubang hitam Chu Xingyun, dia tahu karakteristik lubang hitam dengan sangat baik, dan aku khawatir dia tidak tahu berapa kali dia meninggal. Dan, lubang hitam bukanlah daerah yang paling berbahaya di Laut Bintang. Banyak zaman kuno, daerah di mana makhluk purba bertempur, adalah keberadaan yang paling menakutkan.
Di medan perang kuno itu, hingga hari ini, masih ada arwah mayat hidup yang berpatroli di sana. Setelah terperangkap di dalamnya, itu dapat digambarkan sebagai kehidupan 9 kematian, bahkan jika tidak terbunuh, sulit untuk keluar. Belum lagi, seperti nenek moyang Niu Ram dan Yuan Hong, Taiko Demon Ape yang mengerikan dan jiwa heroik dari Devilox yang hidup campuran kemungkinan akan bertarung di medan perang itu. Udang kecil seperti Chu Xingyun, yang pernah terhirup ke medan perang Taiko, bahkan jika dihabisi energi, akan langsung menjadi abu-abu, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Menurut skala medan perang dan berbagai ras serta kekuatan medan perang Taiko dibagi menjadi 9 level. Di antara mereka, level terendah dari medan perang, vertikal dan horizontal berasal dari Kaisar Surgawi yang kuat, cukup pilih satu, semua 10 juta kali lebih kuat daripada Chu Xingyun saat ini. Adapun medan perang Taiko 9 tingkat tertinggi, akan ada 3000 dewa iblis bawaan, dan kekuatan mereka kuat, belum lagi Chu Xingyun, bahkan jika Ditianyi masuk itu belum tentu aman. Jalan yang disebut setinggi 1 kaki, iblis setinggi 1 kaki, di atas dunia ini, kekuatan tidak memiliki batas. Gunung lebih tinggi dari gunung. Di lautan bintang, berbagai tuan muncul tanpa akhir, hanya yang kuat bukan yang terkuat. Lubang hitam, medan perang kuno, hanyalah 2 dari tempat paling berbahaya di lautan bintang, tetapi mereka bukan yang paling berbahaya, atau satu-satunya daerah berbahaya. Di lautan bintang, di antara 9 ekstremitas, lubang hitam dan medan perang kuno hanyalah 2 di antaranya. Karena itu, untuk menghindari daerah berbahaya ini, selama ribuan tahun, penguasa dari semua kelompok etnis telah menggunakan darah dan kehidupan untuk membuka jalan ajaib di laut berbintang ini. Alasan mukjizat adalah karena rute ini terlalu panjang, di mana rute tersebut dilewati, berbagai ras yang kuat berlimpah, dan semua jenis Voidzek, adalah mungkin untuk muncul kapan saja dan menghancurkan segalanya. Benar-benar keajaiban untuk berhasil melintasi rute ini dan mencapai sisi lain Xinghai. Selain itu, ternyata semua orang kuat yang berhasil melintasi jalan mukjizat ini pada akhirnya akan dapat berbelok 9 dan menjadi kaisar abadi. Lokasi dunia Thor bukan pada rute mukjizat ini, tetapi itu adalah titik awal dari ujung paling utara dari rute mukjizat, yang merupakan dunia yang paling cocok untuk kelangsungan hidup para dewa Thor. Alasan mengapa suku pindah ke sisi ini, Thor-God juga memiliki ambisi sendiri. Di dunia biasa, Kaisar Langit sudah ada seperti peri, tampaknya tidak ada 7 emosi dan 6 keinginan, dan tidak ada kembang api. Tetapi kenyataannya tidak demikian, ada lawan yang berbeda di alam yang berbeda. Ambil Chu Xingyun sebagai contoh, ketika ia menjadi Kaisar Surga, semua lawan sebelumnya tidak bisa lagi dianggap sebagai lawan. Ambil klan iblis sebagai contoh, bahkan jika kekuatannya adalah yang tertinggi dan kekuatannya tidak lagi kuat, itu bukan lawan Chu Xingyun. Jika Chu Xingyun mau, dia benar-benar dapat memusnahkan semua klan iblis di dunia Qian Kun tanpa meninggalkan ayam dan anjing di bawah premis karena penyebab besar klan iblis. Sebagai penguasa alam semesta, Chu Xingyun tampaknya tertinggi dan tak tertandingi. Tetapi apakah itu yang ditempatkan di lautan bintang yang sangat luas dan merupakan bintang langit dan bumi? Jika Anda membandingkan lautan bintang dengan lautan, maka dunia surga dan bumi hanyalah setetes air di laut. Bagaimana dengan menjadi master setetes air, dan apa yang bisa Anda buktikan? Ketika Chu Xingyun mendominasi setetes air, lawannya berubah. Meskipun Kaisar Zun biasa tidak bisa lagi bersaing dengan Chu Xingyun, di antara bintang-bintang dan laut, para Kaisar Langit yang memiliki kekuatan dunia telah menjadi lawan baru Chu Xingyun. Ketika hierarki berubah, lawan sepenuhnya diganti, dan hal-hal yang mereka butuhkan juga berubah. Jika Anda ingin memasuki jalan mukjizat, sama sekali tidak mungkin untuk terbang dengan daging, terlalu tidak aman dan kecepatannya terlalu lambat. Tidak setiap Kaisar Langit, seperti Chu Xingyun, memiliki Taiksu Spirit Eater sebagai gunung. Dan pada kenyataannya, bahkan jika itu adalah piton spirit pahit yang terlalu virtual, jika ada satu set void magic yang kuat, kecepatan gerakannya dan kemampuan melipat ruang akan beberapa kali, bahkan ratusan ribu kali lipat. Secara sederhana, bahkan sebagai seorang kaisar, ada permintaan. Dibandingkan dengan orang biasa, ada lebih banyak jenis dan jumlah bahan yang dibutuhkan oleh surga dan bumi. Bagi orang awam, emas 20.000 sudah sangat astronomi. Tetapi bagi Kaisar Surgawi, emas hanyalah bahan biasa. Jika Anda menemukan planet emas dan menciumnya secara langsung, Anda bisa mendapatkan 100 miliar triliun emas. Tentu saja, dimanapun itu berada, emas adalah salah satu logam yang paling mahal. Yang disebut planet emas bukan tanpa, tetapi planet seperti itu juga merupakan harta yang tak dapat dijelaskan untuk Kaisar Surgawi. Singkatnya dalam kalimat sederhana, seperti Kaisar Tiandi, dia juga membutuhkan persediaan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa bahan yang dibutuhkan oleh Kaisar Zun lebih beragam dan lebih besar jumlahnya. Saya tidak akan menyebutkan jenisnya untuk saat ini. Sejauh menyangkut kuantitas, jumlah bahan yang dibutuhkan oleh seorang Kaisar Surgawi adalah ratusan juta kali lipat dari orang biasa. Karena itu, Thor-God juga memiliki banyak kebutuhan, dan dari semua kebutuhan ini, ia bisa mendapatkannya dengan usahanya sendiri, tetapi sangat sedikit.
Karena Anda tidak bisa mendapatkan kekuatan Anda sendiri, Anda hanya bisa menukarnya dengan kaisar lain melalui transaksi. Oleh karena itu, dunia Thor ini adalah sebuah planet yang dikembangkan oleh Thunder God Emperor. Bisnis utamanya adalah untuk menyempurnakan Thunder God Warship untuk kaisar yang kuat di bidang bintang utara. Kapal perang Thor, yang digunakan untuk bertarung melawan Emperor of Heaven, efeknya agak tidak memuaskan. Namun untuk melawan Netherzeek, kapal perang Thor tidak tergantikan. Jika Anda seperti Chu Xingyun, jika Anda sendirian, begitu Anda diserang oleh Voidzeek, Yizhao Voidzeek akan datang. Ren Chu Xingyun memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan saya khawatir akan sulit untuk keluar dari pengepungan. Tetapi dengan kapal perang Thor, semuanya sangat berbeda. Selain kapal perang Dewa Guntur, ada geng Guntur yang unik untuk keluarga Dewa Guntur. Meskipun Voidzeek kuat, ia paling takut akan kekuatan Guntur dan kilat. Karena itu, tidak peduli berapa banyak Voidzeek, wajah kapal perang Dewa Guntur hanya bisa mundur. Selain itu, setelah diisi ulang, kapal perang Thor dapat melakukan lompatan bintang dan menggunakan gravitasi antara bintang untuk memulai lipatan luar angkasa dan melompat dari satu bintang ke bintang lainnya. Tepatnya, kapal perang Thor adalah benteng antariksa, sebuah kota yang bisa terbang. Setelah sebulan pemahaman, Chu Xingyun sedikit terdiam. Mirip dengan Chu Xingyun, mengendarai Taiksu Devouring Spirit Python, dia datang jauh-jauh dan memasuki dunia Thunder God dengan cara penyelundupan. Bahkan tidak mengatakan itu terjadi sebelumnya, saya bahkan belum pernah mendengarnya. Awalnya, Chu Xingyun tidak keberatan menghabiskan sedikit uang untuk memesan kapal perang Thor dari Thor God. Tapi masalahnya sekarang adalah ketika Chu Xingyun keluar, dia tidak membawa apa-apa sama sekali. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki hal-hal yang panjang, dan dia tidak bisa datang dengan hal-hal berharga untuk ditukar dengan Dewa Guntur Tiandi. Saya mencoba kembali untuk mendapatkannya, tetapi butuh lebih dari 3 tahun untuk pergi dengan cara ini. Jika saya bergegas kembali, itu akan terlalu memakan waktu. 10.000 langkah mundur, bahkan jika dia kembali, apa gunanya? Dibandingkan dengan dunia besar Thor, dunia Qiankun dan dunia roh sejati hanyalah tanah proyektil. Bahkan jika mereka membawa 2 planet di saku mereka, di mata dewa-dewa Guntur, tidak ada artinya sama sekali. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun tidak punya pilihan selain membuat keputusan yang paling tak berdaya, yaitu mencuri sekolah. Adapun berhutang kepada Dewa Guntur Dewa itu hanya dapat berhutang untuk saat ini, tetapi untungnya, semua orang di langit berbintang utara, dan akan ada pertemuan cepat atau lambat. Ketika Guntur Dewa Kaisar membutuhkannya, Chu Xingyun akan selalu membalas budi ini. Tentu saja, yang disebut mencuri tidak mungkin untuk mengatakan mendaftar untuk ujian, dan kemudian ikuti langkah-langkahnya dan belajar sedikit. Jika Anda benar-benar ingin belajar seperti ini, tidak ada 180 tahun. Pertama-tama, Chu Xingyun bergegas ke perpustakaan dan mencetak semua disiplin penempaan dasar dalam pikirannya, kemudian ia bergegas kembali ke kediamannya dan bekerja keras di pintu tertutup untuk mengintegrasikan semua disiplin penempaan dasar. Saya tidak ingin dapat mulai menempa segera, tetapi setidaknya, saya harus memiliki pengetahuan yang kuat. Anda harus tahu bahwa disiplin dasar penempaan adalah prasyarat untuk mendapatkan Akademi Guntur. Jika Anda tidak dapat menguasai dasar penempaan secara menyeluruh, Anda tidak akan dapat memperoleh Thor Chollege. Masuk ke Thor Chollege adalah dasar untuk mempelajari desain dan konstruksi kapal perang Thor. Hanya pandai besi yang lulus dari Thor Chollege yang memiliki kemampuan untuk merancang dan membangun kapal perang Thor. Alasan untuk ini adalah bahwa semua buku tentang kapal perang Thor hanya tersedia di perpustakaan Thor Chollege, dan tidak tersedia di tempat lain. Tentu saja, Chu Xingyun juga ingin mengintip di masa lalu, tetapi sebenarnya dia tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, di tempat yang begitu penting, bagaimana mungkin Thor God Emperor tidak memiliki tindakan pencegahan? Jika Anda bersikeras menyelinap masuk untuk mengintip, itu bukan tidak mungkin, tetapi dengan cara ini, memprovokasi Thor God Emperor, yaitu untuk bertarung melawan Thor God Emperor. Mulai sekarang, Chu Xingyun bertanya pada dirinya sendiri bahwa ia bukan lawan dari Dewa Guntur Kaisar, dan dipaksa untuk bertarung, tetapi pada dasarnya kalah. Jangan lupa ini adalah tanah dewa-dewa Guntur, memprovokasi dia di sini, dapatkah ada buah yang baik untuk dimakan? Oleh karena itu, jika Anda ingin mempelajari satu set lengkap desain Thor dan teknologi manufaktur dan memasuki Akademi Thor, itu adalah izin yang diperlukan dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Tentu saja, setelah memasuki Akademi Raytheon, itu sebenarnya sederhana. Dari 1 bulan hingga 3 bulan, Chu Xingyun dapat menyalin desain lengkap dan teknologi pembuatan kapal perang Thor dengan kebijaksanaannya yang menakutkan. Kemudian Chu Xingyun dapat meninggalkan dunia Thor, mencari bintang liar yang kaya akan biji besi, menggunakan api nyata matahari untuk menyuling biji besi, dan membangun kapal perang Thor-nya sendiri, tidak hanya untuk belajar sendiri, tetapi untuk menyalin set lengkap setelah disiplin dasar penempaan. Chu Xingyun, setelah selesai, juga mengajar set lengkap penempaan disiplin dasar untuk Yuan Hong, Niu Ram, dan Kecoa. Kecoa Kaisar Zun tidak memiliki nama. Merupakan hal yang sangat menyakitkan untuk menyebutkan kemampuan reproduksi horor dan jumlah yang sangat besar.
Karena itu, sejak zaman kuno, keluarga kecoa tidak memiliki nama individu. Sebagai kaisar dari keluarga kecoa, ketika Chu Xingyun memintanya untuk memberi nama pada dirinya sendiri, pria ini hanya menggunakan nama ras sebagai namanya sendiri, yang juga merepotkan. Meskipun saya tidak mengerti mengapa Chu Xingyun harus meminta mereka mempelajari teknik penempaan ini, tetapi karena Chu Xingyun memerintahkannya, tidak peduli apakah mereka menginginkannya atau tidak, mereka hanya bisa bekerja keras. Ide Chu Xingyun sebenarnya sangat sederhana. Alasan mengapa mereka diminta untuk mempelajari teknik penempaan adalah bahwa mereka tidak mengharapkan mereka untuk merancang kapal perang Thor. Tapi setidaknya, setelah desain Chu Xingyun, mereka dapat membantu sedikit saat membangun kapal perang Thor. Adapun pergi ke Akademi Raytheon, itu akan dihapuskan. Jika mereka bisa belajar keterampilan dasar menempa, mereka akan banyak membantu Chu Xingyun. Apalagi yang bisa mereka paksa. Awalnya, untuk 3 orang ini, Chu Xingyun tidak berharap banyak. Yang disebut anggota tubuh maju, pikiran sederhana, apa yang bisa Anda harapkan? Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Yuan Hong dan Niu Ram jauh melebihi harapan Chu Xingyun. Tidak hanya anggota tubuh mereka yang dikembangkan, tetapi pikiran mereka juga tidak pernah sederhana. Setelah memikirkannya dengan seksama, Chu Xingyun mulai mengerti, yang mana dari tuan yang sebenarnya benar-benar bodoh. Tidak mungkin bagi seseorang dengan anggota badan yang benar-benar maju dan pikiran yang sederhana untuk mencapai kekuatan tertinggi. Jika dikatakan bahwa Yuan Hong dan Niu Ram pada awalnya memanggil Chu Xingyun apa yang dia harapkan, maka sampai sekarang, kecoa yang masih bergetar di jalan adalah kejutan bagi Chu Xingyun. Orang ini layak menjadi monster tua yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun, bukan hanya kaya akan pengalaman, tetapi kebijaksanaannya jelas tidak rendah. Meskipun bidang keahliannya tidak sama, Chu Xingyun dapat merasakan bahwa kebijaksanaan Lord Kokroah, meskipun masih jauh lebih rendah daripada Chu Xingyun, jelas merupakan generasi yang lebih pintar dibandingkan manusia. Bisa dibayangkan bahwa jika kecoa itu diterima di Akademi Guntur dan dia akan mengabdikan dirinya untuk belajar selama 100 tahun, orang ini pasti akan menjadi master desain dan pembuatan kapal perang. Sayangnya, Chu Xingyun tidak ingin membuang waktu terlalu banyak di sini, paling banyak 3 bulan, dia akan pergi setelah mempelajari serangkaian penuh desain dan teknik pembuatan untuk kapal perang Thor. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk Chu Xingyun. Kaisar Xuanming dapat menahan Kaisar Tianyi setidaknya selama 1000 tahun, jadi Chu Xingyun harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin dalam 1000 tahun. Kalau tidak, bagaimana jika Anda menemukan di Tianyi? Bukankah ini perasaan kematian yang tidak menyenangkan? Apakah Anda datang ke rumah Anda untuk mati? Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat, sangat tidak mungkin untuk berlatih langkah demi langkah. Bagi Chu Xingyun, di antara Qinghai, makam kaisar kuno itu dan bahkan medan perang Taiko adalah tempat terbaik untuk berlatih. Meskipun Chu Xingyun tahu bahwa begitu ia memasuki makam kuno kaisar surga dan medan perang Taiko, itu pasti berbahaya, bahkan 9 kematian. Namun selain itu, ia tidak memiliki cara yang lebih baik dan lebih cepat untuk meningkat. Setelah dengan cepat mempelajari disiplin dasar penempaan, Chu Xingyun melaporkan ke Akademi Guntur, dan kemudian secara tak terduga memasuki Akademi Guntur dengan skor sempurna. Tidak seperti Qian Kunwald, ujian masuk Raytheon Chollege dapat dilakukan kapan saja. Selama pengetahuan tentang pengakuan diri atas ilmu menempa cukup komprehensif dan solid, siapapun dapat mendaftar ke Thunder Theology Academy untuk ujian masuk kapan saja. Selama Anda lulus penilaian, Anda bisa menjadi bagian dari Akademi Guntur. Yang disebut anggota badan maju dan pikiran sederhana, meskipun kalimat ini diberikan pada Niu Ram dan Yuan Hong, itu tidak terlalu tepat. Tetapi hal yang sama, jika ditempatkan pada Dewa Guntur, itu tidak bisa lebih tepat. Ada begitu banyak Dewa Guntur besar dalam ratusan miliar. Namun, ada begitu banyak Dewa Guntur yang benar-benar dapat memenangkan Akademi Dewa Guntur, tetapi ada kurang dari 100.000 orang. Terutama seperti Chu Xingyun, yang telah diterima di Thunder Theological College dengan skor sempurna selama lebih dari 300.000 tahun, belum muncul. Tiba-tiba, Chu Xingyun menjadi titik fokus dari seluruh Akademi Guntur. Semua orang ingin melihat seperti apa keberadaan orang ini yang memasuki Akademi Guntur dengan skor sempurna. Awalnya, Chu Xingyun, yang hanya ingin diam-diam mendaftar di sekolah dan secara diam-diam menyalin set lengkap teknologi kapal perang Thor, menjadi titik fokus semalam. Dalam menghadapi kenyataan ini, Chu Xingyun tidak bisa berbuat apa-apa selain menghela nafas. Kurang lebih, Chu Xingyun memiliki kecenderungan perfeksionis. Jika dia bisa mengambil 100 poin, dia tidak akan pernah dengan sengaja mengambil 99 poin. Jika tidak, dia akan merasa tidak nyaman. Tapi sekarang ini lebih baik, semakin Anda tidak ingin bersuara, tetapi semakin banyak orang mengetahuinya, dan sekarang, Chu Xingyun menyesal terlambat. Chu Xingyun hanya bisa berharap untuk beritanya, dan jangan menyebarkannya ke telinga Dewa Guntur Surgawi Kaisar terlalu cepat. Kalau tidak, disarang Torgat Emperor, begitu dia bertemu Torgat Emperor secara positif, dia harus dilihat sekilas. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun tidak punya pilihan selain untuk bersembunyi dan bersembunyi. Dia tidak bisa pergi ke kelas tanpa kelas.
Setiap pagi, perpustakaan dibuka segera setelah pintu dibuka, dan bergegas ke perpustakaan sampai malam ketika perpustakaan ditutup. Tetapi orang-orang seperti ini, semakin Anda menyembunyikan dan menyembunyikan, semakin banyak rasa ingin tahu yang didapat setiap orang. Jika Chu Xingyun bermurah hati dalam kontak dengan semua orang, maka tidak akan lama bagi semua orang untuk melihat Chu Xingyun, dan kemudian perlahan-lahan kehilangan minat dan tentu saja dia tidak akan lagi mengabaikannya. Tapi semakin banyak Chu Xingyun bersembunyi, semakin banyak orang yang ingin tahu, semakin dia ingin melihatnya. Akhirnya, ketika Chu Xingyun dirawat di Thunder Seminari selama 2 bulan. Ketika Chu Xingyun mengukir semua pengetahuan canggih di perpustakaan ke dalam pikirannya, itu masih saatnya untuk datang. Pada akhir waktu, Tor tahunan, perbandingan terakhir akhirnya dibuka. Raytheon Derby, Tor Chollege, dan bahkan dunia Tor acara paling agung, setiap kali Thor's Derby akan menarik seluruh dunia Raytheon, perhatian semua orang. Dibandingkan dengan Thor, perbandingannya bukan tentang kekuatan individu dan keterampilan bertarung, ini tentang desain dan kemampuan pembuatan kapal perang Thor. Ini tentang kinerja kapal perang Thor miniatur yang dirancang oleh berbagai tim dan tim. Hari ini, Chu Xingyun benar-benar bisa pergi, tetapi jika dia benar-benar pergi sekarang, aku takut dia akan segera ditemukan. Semua siswa Akademi Raytheon adalah harta paling berharga di dunia Thor. Secara khusus, mirip dengan Chu Xingyun, keberadaan diterima di Akademi Teologi Guntur dengan skor penuh bahkan lebih penting daripada yang lain. Untuk desain dan pembuatan kapal perang, seorang jenius super lebih penting daripada 100 juta jenius biasa. Desain-desain hebat sepanjang waktu dirancang oleh para jenius super seperti Chu Xingyun. Oleh karena itu, Chu Xingyun ingin bermain dan menghilang tiba-tiba pada saat seperti itu. Itu pasti tidak akan berhasil. Seseorang tidak baik. Ketika Dewa Guntur Kaisar waspada, maka Chu Xingyun tidak bisa memakannya dan berjalan pergi. Dan yang paling penting, teknologi inti dari kapal perang Dewa Guntur, yaitu lapisan geng Guntur dan Chu Xingyun, belum tersentuh sampai sekarang. Oleh karena itu, bahkan jika dia bisa pergi, Chu Xingyun tidak mau pergi. Meskipun Chu Xingyun juga tahu, bahwa Lei Gang, mungkin adalah teknologi unik dari Kaisar Dewa Guntur, dan mustahil bagi orang lain untuk belajar. Tetapi bahkan dengan kemungkinan hanya 1:10.000, Chu Xingyun masih ingin mencobanya. Kalau tidak, tanpa Lei Gang, kapal perang Dewa Guntur ini akan pantas disebut. Tanpa kemampuan mengusir Neterzek, kapal perang Dewa Guntur ini telah kehilangan daya tarik terbesarnya untuk Chu Xingyun. Chu Xingyun tidak tertarik pada Tor-Tor, dan tidak peduli apa hadiahnya, dia tidak akan peduli. Namun, sebagai anggota Akademi Guntur, kali ini perlu baginya untuk berpartisipasi, tidak ingin berpartisipasi. Karena dia ditakdirkan untuk berpartisipasi, Chu Xingyun harus mempelajarinya, bahkan jika dia ingin membodohinya, dia tidak bisa tahu apa-apa. Tapi tidak apa-apa untuk tidak mengerti. Di bawah pemahaman, Chu Xingyun tiba-tiba menjadi bersemangat. Setiap tahun, tim Raytheon, 3 tim teratas akan dipromosikan ke halaman atas Tor, dan hanya siswa inti dari halaman atas Tor yang memenuhi syarat untuk belajar dan mempelajari pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan Lei Gang. Oleh karena itu, Chu Xingyun, yang awalnya tidak melihat perbandingan Torgat semacam ini, harus bertarung. Kali ini, ia memenangkan kejuaraan kompetisi Tor-Tor. Meskipun belum lama sejak penelitian dan studi kapal perang bintang, secara umum, selain disiplin dasar yang terkait dengan penempaan, kapal perang kapal luar angkasa ini sebenarnya merupakan kombinasi dari formasi dan belati. Pada dasarnya, apa yang disebut kapal perang juga bisa disebut kapal terbang, atau alat transportasi unik yang diciptakan oleh prajurit kekaisaran sebagai tubuh, senjata ajaib sebagai intinya, dan 5 kekuatan perilaku yang dikombinasikan dengan teknologi tempa. Namun, terlepas dari kombinasi alat pemurnian harta, dan cara rune, Chu Xingyun telah menguasai keseluruhan desain dan teknologi pembuatan kapal perang Dewa Guntur kecuali Lei Gang. Namun secara umum, kapal perang Thor ini tidak dibangun oleh satu orang, tetapi membutuhkan tim dan membutuhkan banyak waktu untuk membangun. Dengan kemampuan Chu Xingyun saat ini, itu tidak masalah untuk membangun kapal perang Thor sendirian, tetapi bahkan kapal perang Thor miniatur sangat rumit di dalam, dan itu tidak dapat diselesaikan dalam sebulan. Oleh karena itu, satu-satunya cara bagi Chu Xingyun adalah bergabung dengan tim yang ada dan menjadi anggota tim. Tentu saja, Chu Xingyun tidak ingin mengambil yang sudah jadi. Setelah bergabung dengan tim, ia akan meningkatkan kapal perang Thor yang dibangun oleh tim, dan atas dasar aslinya, naikkan tingkat keseluruhan kapal perang Thor ke tingkat yang dapat memenangkan kejuaraan. Pergi. Adapun orang seperti Chu Xingyun, yang diterima di Akademi Raytheon dengan skor penuh, akankah ada tim untuk meminta? Ini adalah masalah pertimbangan. Orang-orang seperti itu, tidak peduli kapan dan di mana, semua tim memimpikannya. Untuk tim desain, otak yang cerdas lebih baik daripada segalanya. Bahkan jika Chu Xingyun baru saja dirawat di rumah sakit selama 2 bulan, masih sulit untuk belajar dan menguasai terlalu banyak pengetahuan, tapi, selama dia memancarkan aura, dia bisa memungkinkan seluruh kapal perang Thor untuk mencapai terobosan kualitatif.
Flash Super Genius berkedip, mungkin seluruh subversi. Ini juga Genius Super, tempat paling berharga. Lebih tepatnya, selama Chu Xingyun dapat diundang ke tim manapun, mungkin dia akan menjadi juara kompetisi ini karena kilatan cahayanya. 10.000 langkah mundur, bahkan jika tidak ada lampu kilat tahun ini, bagaimana dengan tahun depan, lalu tahun berikutnya? 100 tahun, 1000 tahun, tidak pernah berkedip, cukup flash sekali, sudah cukup. Karena itu, ketika Chu Xingyun melepaskan angin dan ingin menemukan tim untuk bergabung, semua tim Akademi Raiteon segera mengirim undangan ke Chu Xingyun. Hanya dalam satu hari, Chu Xingyun menerima ribuan undangan, menyambut Chu Xingyun kapan saja, mengunjungi tim mereka, dan dengan tulus menyambut Chu Xingyun untuk bergabung. Menghadapi ribuan undangan, Chu Xingyun tidak memberikan jawaban, karena semua mengatakan bahwa dia boleh berkunjung, dia tentu saja tidak sopan. Ribuan tim ini adalah tim yang berpartisipasi dalam Raiteon Derby tahun ini. Mereka semua telah memasuki wilayah Derby dan mulai membuat perbaikan akhir dan optimalisasi ke kapal perang yang mereka rancang dalam beberapa tahun terakhir, bahkan lebih dari 10 tahun, puluhan tahun. Sebulan kemudian, setelah awal Derby, ribuan kapal perang mini ini akan bersaing di bidang yang sama untuk memenangkan 3 besar dan berusaha memasuki Istana Thor. Dini hari berikutnya, Chu Xingyun bergegas menuju area Derby. Semua tim yang berpartisipasi di Derby telah ditempatkan di area perbaikan terakhir Derby. Ribuan miniatur kapal perang Thor ditampilkan dengan rapi di tanah baja di area perbaikan. Melihat kapal-kapal dengan bentuk yang berbeda, atau jelek, atau mendominasi, atau perkasa, atau kapal perang yang kuat, mata Chu Xingyun tidak bisa tidak menyala. Meskipun ini adalah kapal perang mini, itu juga sebanding dengan skor. Dibandingkan dengan kapal perang Dewa Guntur nyata, yang panjangnya puluhan ribu meter, kapal perang Dewa Guntur mini ini tentu saja kapal perang mini-mini. Tetapi jika Anda melihatnya dari perspektif manusia biasa, kapal perang ini tidak kecil sama sekali. Kapal perang mini ini memiliki panjang lebih dari 10 meter dan diameter 2 atau 3 meter, ini bukan kapal perang besar bagi manusia, tetapi juga kapal perang konvensional. Namun, bagi Thunderlord, ini memang sebuah kapal perang mini. Berdiri di atas kapal perang ini hampir sama tingginya dengan Thundergod, dan bahkan tidak setebal Thundergod. Seperti kapal perang yang besar dan berat, dewa-dewa guntur ini tampaknya menggerakkan seikat jerami, dan tangan mereka bekerja keras, mereka akan melawannya dan menggerakkannya tanpa upaya. Saya harus mengatakan bahwa meskipun dewa guntur tidak terlalu berkembang dalam kecerdasan, imajinasi mereka sangat kaya. Munculnya kapal perang ini aneh, dan Chu Xingyun menyilaukan. Melihat kedatangan Chu Xingyun, kepala semua tim berkumpul, mengikuti di belakang Chu Xingyun, berbalik di sini, melihat ke sana, menantikan Chu Xingyun dapat melihat miniatur yang dirancang dan diproduksi oleh tim mereka kapal perang, dan bergabunglah dengan mereka dalam hal ini. Untuk tim desain kapal perang mini, tidak ada yang lebih penting daripada bakat. Hari ini, setelah ratusan juta tahun pembangunan, pada kenyataannya, sebagian besar struktur kapal perang Thor telah dioptimalkan setelah 10 juta kali, hasil akhirnya. Atas dasar ini, hampir tidak mungkin untuk mengoptimalkan dan meningkatkan lagi. Karena itu, jika Anda ingin menerobos lagi, bukanlah super genius yang memiliki kebijaksanaan luar biasa. Mengabaikan klan Dewa Guntur yang semakin banyak berkumpul di belakangnya, Chu Xingyun dengan hati-hati mengamati kapal perang Dewa Guntur. Meskipun cangkang tidak dibongkar, struktur internal tidak dapat dilihat, tetapi dikombinasikan dengan pengetahuan yang dipelajari dalam 2 bulan terakhir, Chu Xingyun dapat menilai fungsi setiap bagian dan struktur internal dari bentuk eksternal. Mengamati setiap kapal perang dengan hati-hati, dikombinasikan dengan pengetahuan yang baru saja ia pelajari, Chu Xingyun terus-menerus menganalisis dan menilai. Sepanjang jalan, setiap kali saya melihat kapal perang, pengetahuan dan pengalaman Chu Xingyun meningkat 1 poin. Teorinya terhubung dengan kenyataan, ketika Chu Xingyun telah melihat lebih dari 800 kapal perang mini, apa yang telah ia pelajari di dalam hatinya pada dasarnya terintegrasi dan dapat dipraktikkan. Dia menghela napas panjang, dan dia tidak perlu mengawasi 200 kapal yang tersisa. Kapal perang dengan posisi lebih tinggi adalah semua tim dengan kekuatan tim yang kuat dan latar belakang yang dalam. Tidak peduli dunia mana yang sama, hanya mereka yang kuat dapat menempati posisi yang lebih baik. Oleh karena itu, tim yang memiliki lebih dari 200 kapal perang di bagian bawah dan posisi terburuk adalah yang paling lemah dan paling dangkal. Meskipun Chu Xingyun memiliki kepercayaan diri, tujuannya sebenarnya adalah untuk memasuki majelis tinggi untuk menghubungi dan belajar tentang pengetahuan Lei Gang, dan dia tidak peduli dengan yang lain. Sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, Chu Xingyun melirik 200 atau lebih kapal perang miniatur, dan hendak berbalik dan pergi, tetapi berhenti tiba-tiba. Dari pandangan sekilas, di sudut paling terpencil, sebuah kapal perang abu-abu ditampilkan di sana secara tidak mencolok, dan sekilas, tampak seperti tumpukan besi tua. Tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, kapal perang itu sangat kasar dan tidak rata, tetapi bentuk keseluruhannya adalah pedang. Tepatnya, pedang pendek. Melihat menatap kapal perang Thor besar berbentuk abu-abu yang kokoh, Chu Xingyun bergerak tanpa sadar dan berjalan menuju kapal perang.
Melihat sekelompok besar orang berkerumun ke sisi ini, 6 gadis dari Thunder God Rache buru-buru berlari keluar dari sekitar kapal perang besar berbentuk pedang. Jelas, sampai sekarang, mereka masih bekerja keras. Tidak memperhatikan 6 gadis dari klan Dewa Guntur, Chu Xingyun membalikkan pedang kasar untuk pertama kalinya. Jika Anda perhatikan dengan seksama, bentuk kapal perang ini kasar, kulit luar kapal perang seluruhnya terbuat dari pelat baja hitam dan dilas menjadi satu dengan kasar. Teknologi pengelasan terlalu enggan, tidak sama sekali. Tidak aktif. Secara keseluruhan, kapal perang ini seperti beberapa anak yang keras kepala, dengan beberapa potong kayu, yang umumnya disatukan, bahkan bentuk keseluruhannya bengkok, tidak standar sama sekali. Namun, Chu Xingyun tidak peduli dengan bentuknya. Sebagai kaisar surga, Chu Xingyun sudah mencapai keadaan tidak penting. Jika dia membangunnya dengan tangannya sendiri, kesalahannya pasti tidak akan melebihi jejak. Yang disebut benang adalah ketebalan benang rambut. Yang paling penting bagi Chu Xingyun adalah struktur internal. Anda harus tahu bahwa bentuk kapal perang tidak berarti Anda dapat membangun apa yang Anda inginkan. Ada terlalu banyak hal untuk dipertimbangkan. Berbagai simbol, garis-garis perlu mempertimbangkan urutan pengaturan dan posisi masing-masing. Banyak modul fungsi terintegrasi memiliki volume tetap, dan mereka tidak cocok dengan ruang yang begitu besar. Setelah membalikkan pedang kasar untuk beberapa kali, Chu Xingyun tidak bisa menilai situasi di dalam hanya dengan melihatnya. Bukan karena Chu Xingyun memiliki sedikit pengetahuan, atau bahwa ia tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Ini adalah kapal perang besar berbentuk pedang, yang benar-benar terlalu inovatif. Dalam banyak kasus, tidak mungkin untuk muncul di kapal perang konvensional. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun mengangkat kepalanya dan berteriak, "Siapa pemilik kapal perang ini?" Di hadapan pertanyaan Chu Xingyun, seorang gadis dengan sosok yang sangat ramping, wajah yang lembut dan imut, berdiri dengan hati-hati. Tentu saja, kelangsingan di sini tidak ada bandingannya. Ini dibandingkan dengan klan Dewa Guntur. Jika dibandingkan dengan klan manusia, gadis ini masih berdaging, gemuk dan berotot, dan betapa manisnya wajah kecil itu. Menelan dengan gugup, gadis itu berkata, aku adalah kepala resimen pedang besar, apakah kamu memiliki sesuatu? Dengan ragu-ragu menatap gadis itu, Chu Xingyun berkata, saya ingin membuka paku ini, saya tidak tahu. Dihadapkan dengan permintaan Chu Xingyun, gadis gemuk dan imut itu mengangguk dan berkata, jika kamu ingin melihatnya, tonton saja, pokoknya, kapal perang ini sepertinya tidak mampu mengimbangi dunia ini. Melihat bahwa gadis itu setuju, Chu Xingyun mengangguk dengan gembira, membuka gesper tersembunyi secara langsung, dan membuka penutup teluk kekuatan kapal perang besar berbentuk pedang. Melihat ke dalam, seperti yang Anda lihat, di bawah penutup pedang, bagian depan dan garis-garisnya tertutup rapat dan kerumitannya, jika Anda menunjukkannya kepada orang awam, Anda akan pusing sekilas. Melihat struktur internal dajian dengan mata cerah, segera. Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dengan kecewa, sayangnya, idenya bagus, tetapi ada 3 kesalahan logis, yang mengarah ke seluruh sistem tenaga. Tidak bekerja dengan baik. Apa? 3 kesalahan logis. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, gadis gemuk dan gemuk itu membelalakan matanya dan berkata, Kamu baru saja melihatnya terburu-buru, dan kamu melihat 3 kesalahan logis. Dihadapkan dengan pertanyaan tentang gadis gemuk dan gemuk itu, Chu Xingyun mengangkat bahu, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pada saat ini, seorang pria pemberani dari klan Dewa Guntur 5 besar dan 3 besar maju selangkah dan berkata dengan keras, kamu benar-benar tidak mengenal Taisan. Yang ini, 2 bulan lalu, dimasukkan ke tim super kami melawan Akademi. Jenius! Teriak kaget, gadis klan Guntur Dewa yang gemuk, imut menutupi mulutnya dengan indah dan berkata, maaf, aku minta maaf, aku tidak tahu itu kamu. Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun berkata, tidak ada yang memalukan, aku bukan 3 kepala dan 6 lengan, itu bukan masalah besar. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun memalingkan kepalanya lagi, melihat ke gudang listrik, lalu memalingkan kepalanya, dan berkata kepada gadis imut itu, mengapa tim lain telah mengirimiku undangan, dan kalian tim pedang. Melihat Chu Xingyun dengan senyum masam, gadis gemuk dan menyeringai itu berkata, saya juga ingin mengundang, tetapi dalam kondisi kita saat ini, apakah menurut Anda, apakah kita memenuhi syarat? Di hadapan gadis itu, Chu Xingyun merentangkan tangannya dan berkata, ini adalah kasus di dunia ini. Jika Anda bekerja keras, Anda mungkin tidak berhasil, tetapi jika Anda tidak bekerja keras, Anda pasti akan gagal, bukan? Melihat tanpa daya pada Chu Xingyun, gadis gemuk dan gemuk itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tim kami terkenal di seluruh kampus. Kamu sangat pintar, bagaimana kamu bisa bergabung dengan kami? Melihat gadis itu dengan rasa ingin tahu, Chu Xingyun berkata, katakan, bagaimana kabarmu? Sambil menghela nafas, gadis itu berkata, sebenarnya itu yang kupikirkan. Berbeda dari orang lain, menurutku, kapal perang seharusnya tidak hanya bisa menyerang dari kejauhan, bahkan dalam pertempuran jarak dekat. Dengan ragu-ragu menatap gadis itu, memang idenya sangat aneh sehingga dia ingin mengendarai kapal perang bintang dan bertarung dekat dengan musuh. Saya harus mengatakan bahwa pikiran gadis ini memang terlalu aneh.
Secara umum, kapal perang memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama adalah memuat personel dan kargo, yang juga merupakan fungsi paling dasar dan paling fungsional dari kapal perang. Fungsi kedua adalah memiliki baju besi yang kokoh untuk melindungi orang dan muatan di dalam kapal perang. Fungsi ketiga adalah memiliki kemampuan serangan jarak jauh untuk menyerang mereka yang mencoba menyerang kapal perang. Gagasan gadis ini agak aneh, langsung membatalkan kemampuan serangan jarak jauh dari kapal perang, dan memutar senjata lapis baja di fungsi kedua. Sederhananya, mengendarai kapal perang untuk mencapai target terlalu brutal. Menggelengkan kepalanya diam-diam, Chu Xingyun berkata, tapi apakah Anda sudah memikirkannya, jika pihak lain memiliki beberapa kapal perang dan membentuk jaringan baku tembak, saya takut Anda akan dipukul langsung tanpa menunggu Anda memukul mereka. Sambil menggelengkan kepalanya, gadis gemuk dan gemuk itu berkata, tidak, saya tidak memukul mundur serangan jarak jauh, tapi saya selalu berpikir bahwa kapal perang memiliki serangan jarak jauh, dan benturan jarak dekat juga layak dikembangkan. Setelah jeda, gadis itu melanjutkan, karapas kapal perang sangat tebal. Bahkan, perlu diperlakukan sedikit, dan kemudian disesuaikan dalam struktur, sehingga dapat memiliki kemampuan tabrakan close-up. Mengangguk dengan jelas, kata Chu Xingyun, apa yang Anda katakan masuk akal. Yang disebut pertahanan jangka panjang harus dilewatkan, dan tidak ada pertahanan yang tidak bisa dipatahkan. Oleh karena itu, kapal perang tanpa kemampuan tabrakan yang dekat pada akhirnya cacat dan tidak sempurna. Ya, mendengar kata-kata Chu Xingyun, gadis gemuk dan gemuk itu tiba-tiba membuka matanya dan meremas sepasang kepalan kecil dan berkata, ya, apa yang Anda katakan adalah apa yang saya pikirkan, dan apa yang ingin saya lakukan, kami benar-benar berpikiran sama. Berpikiran sama. Mendengar kata-kata gadis gemuk dan gemuk itu, Chu Xingyun tertawa dan berkata, karena kalian semua berpikiran sama, mengapa kamu tidak mengundang saya? Tapi, dengan ragu memandang Chu Xingyun, gadis gemuk dan menyeringai itu berkata, tim kami tidak punya uang dan tidak bisa membayar Anda dengan gaji tinggi, dan ada sangat sedikit orang di tim kami, hanya. Sambil menjabat tangannya, Chu Xingyun berkata, sederhananya, Anda tidak akan menerima saya. Bukankah itu? Sambil menjabat tangannya dengan cemas, gadis cantik itu buru-buru berkata, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk tidak menerima Anda? Sebelum gadis itu selesai berbicara, Chu Xingyun berkata, tidak ada yang salah, jika Anda ingin menerimanya, kirimkan saja undangan. Melihat Chu Xingyun dengan senyum masam, gadis itu berkata, ya, sekarang saya mewakili dajian tuan kami, itu untuk mengirimi Anda undangan, tapi, bagaimana mungkin Anda? Menghadapi undangan gadis itu, Chu Xingyun mengangguk datar dan berkata, ya, karena kamu telah dengan tulus mengundang, maka aku berjanji kepadamu bahwa aku akan menjadi anggota resimen pedang besar mulai sekarang. Apa, kamu? Melihat Chu Xingyun tertegun, gadis itu tertegun. Pertama-tama, dia tidak pernah membayangkan bahwa Chu Xingyun benar-benar mau bergabung dengan mereka. Kedua, kapan dia dengan tulus mengundang? Apakah itu tulus? Dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Xingyun akan bergabung dengan tim kecil seperti mereka. Belum lagi bergabung dengan Chu Xingyun, dalam pandangan mereka, jika Chu Xingyun membentuk tim, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk bergabung. Setelah menerima undangan gadis itu, Chu Xingyun menoleh dan melambai pada orang-orang di sekitarnya, oke, terima kasih atas cintamu, tapi aku sekarang telah memutuskan untuk bergabung dengan dajian tuan. Di hadapan keputusan luar biasa Chu Xingyun, semua orang terpana. Apa katanya? Apa yang disebut kelompok pedang besar ini benar-benar terkenal, dan sulit untuk memikirkan beberapa hal yang tidak realistis. Karapas eksternal dari pedang besar ini pada dasarnya adalah lempengan besi biasa, bahkan jika kapal perang seperti itu dibangun, bukankah akan hancur pada serangan pertama? Namun, karena Chu Xingyun telah membuat pilihan, mereka tidak pandai mencampuri hal itu, jika tidak itu akan benar-benar membuat marah seorang jenius super seperti Chu Xingyun, dan konsekuensinya sangat serius. Kakak-kakak lelaki yang menyaksikan tim-tim bubar. Sampai sekarang, gadis gemuk dan gemuk itu masih tidak percaya bahwa seluruh sekolah yang mengakui keberadaan siswa Thor dengan skor penuh, bahkan bergabung dengan tim kecil mereka yang rusak. Mungkin rata-rata orang tidak mengerti kengerian nilai penuh. Penempaan disiplin dibagi menjadi 10 disiplin dasar, yang masing-masing dinilai dengan skor 100. Karena itu, jika Anda ingin memasuki Akademi Guntur dengan nilai penuh, Anda harus mendapatkan 1000 poin penuh. Namun dalam puluhan ribu tahun terakhir, selain pria di depan, skor tertinggi hanya 720. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, Chu Xingyun adalah legenda hidup. Dengan mata kosong, gadis gemuk dan gemuk itu menoleh dan menatap Chu Xingyun. Sejauh yang saya bisa lihat, pria ini tidak tahu kapan dia telah menekuk tubuhnya, dan tubuh bagian atasnya masuk ke tong listrik, sekrup di tangannya membuat derit. Halo. Kamu, apa yang kamu lakukan? Melihat adegan ini, gadis gemuk dan gemuk itu tiba-tiba berseru. Anda tahu, meskipun pedang besar ini terlihat compang camping, tetapi butuh lebih dari 10 tahun untuk membuatnya dari awal. Selain itu, gudang listrik ini adalah bagian yang paling tepat dan rumit. Setelah tempat itu rusak, seluruh kapal perang pada dasarnya dihapus.
Menghadapi pertanyaan gadis itu, Chu Xingyun tidak bangun. Sambil terus memperbaiki 3 kesalahan logis, dia tidak menoleh ke belakang, dengan kepala kami, Anda, saya dan saya, tidak pantas untuk menyebutnya, nama saya Chu Xingyun, siapa nama Anda? Dengan ragu-ragu melihat kehancuran Chu Xingyun di sana, meskipun gadis gemuk dan gemuk itu khawatir, dia tidak berani menghentikannya. Jenius yang begitu besar bersedia bergabung dengan mereka, kalau dia diusir, dia tidak boleh ditertawakan oleh orang lain. Menggigit bibirnya dengan erat, gadis yang gemuk dan menyeringai itu berkata, "Halo. Nama saya Mona, saya sangat senang bertemu dengan Anda, tapi bisakah Anda berhenti dan berhenti?" Di tengah-tengah pembicaraan, Chu Xingyun telah keluar dari kabin listrik, memutar kepalanya, dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Kepala Mona, 3 kesalahan logika di bagian kekuasaan, saya telah mengubahnya, Anda dapat mencoba, mari kita mulai dan melihatnya." Apa? Ini berubah. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Mona tampak terpana. Meskipun dia juga tahu bahwa bagian daya harus salah secara logis, jika tidak, itu tidak akan selalu gagal untuk memulai. Tetapi ada beberapa kesalahan, mengatakan bahwa itu ada, Mona tidak tahu, dan jika Anda gelisah, Anda tidak akan terjebak di sini. Tunggu sebentar. Dia memandang Chu Xingyun dengan ragu-ragu, dan Mona mengangguk pada Chu Xingyun dengan nada meminta maaf, lalu membungkuk menenggelamkan tubuh bagian atasnya ke dalam kabin listrik, dan memperhatikannya dengan cermat. Kabin yang kuat ini, tetapi memadatkan semua upaya dan semangat Mona selama dekade terakhir. Karena itu, dia akrab dengan setiap garis dan setiap lesung pipi di sini. Melihat sekeliling, Mona segera menemukan 3 goresan yang relatif baru. Jelas, ketiganya adalah tempat di mana Chu Xingyun baru saja pindah. Melihat curiga pada rute baru setelah modifikasi Chu Xingyun, mimpi baik itu mengerutkan kening. Mengulurkan jari-jarinya, Mona bergerak perlahan di sepanjang garis yang diuraikan oleh Chu Xingyun, dan otaknya juga berjalan secara serempak dan cepat. Segera, suara naif Mona menangis seperti raungan ayam jantan. Melihat garis-garis halus yang dimodifikasi oleh Chu Xingyun dengan kedua mata, Mona mengerti kesalahan pertama. Pencerahan yang tercerahkan seperti itu membuat Mona kehilangan kendali suaranya dan berteriak. Setelah membaca yang pertama, segera, Mona mengalihkan perhatiannya ke kesalahan logis kedua. Yang disebut one pass pada kenyataannya, ketiga kesalahan adalah semua kesalahan logis yang sama, menghasilkan kesalahan bersama. Karena itu, melihat yang pertama, kedua, dan ketiga, saya langsung mengerti. Sebenarnya, kesalahan logika Mona adalah satu. Alasan mengapa 2 kesalahan terakhir salah juga karena logika sebelumnya tidak berhasil, sehingga tidak bisa dihindari. Setelah memeriksanya 3 kali berturut-turut, dan setelah mengkonfirmasi bahwa Chu Xingyun telah dimodifikasi, semua logikanya sepenuhnya dipahami, Mona tiba-tiba mengebor keluar dari tubuh bagian atas, dan menutup penutup kabin listrik. Mulailah kapal perang. Dengan perintah Mona, kelima gadis gagah itu tiba-tiba bergerak dan menutup lubang-lubang gelap di sekitar kapal perang, dan kemudian pembangkit listrik kapal perang diaktifkan untuk pertama kalinya. Dengan unit daya dihidupkan, seluruh kapal perang sedikit bergidik dan membuat suara berdengung. Melihat bahwa kapal perang benar-benar dimulai dengan sukses, Mona berteriak dengan semangat sambil mengayunkan tinjunya. Karena kebutuhan untuk beradaptasi dengan bentuk pedang besar, bagian depan dan simbol dari bagian kekuatan harus diubah, oleh karena itu, sistem tenaga tidak pernah berhasil dimulai. Kesalahan logis adalah yang paling sulit ditemukan, tidak peduli bagaimana mereka diperiksa, mereka akan merasa benar. Faktanya, Mona telah terjebak di sini selama 3 tahun penuh, tetapi dia masih tidak dapat menemukan apa yang salah. Setelah sistem tenaga berhasil diluncurkan, kapal perang sebenarnya adalah produk jadi. Dengan kekuatan, kapal perang dianggap sebagai kapal perang tanpa kekuatan, yang disebut kapal perang, bahkan jika itu bukan tumpukan besi tua, hanyalah sebuah model. Melihat kegembiraan Mona, Chu Xingyun berkata, "Jangan terlalu senang, meskipun sistem daya memang selesai, tetapi kekuatannya terlalu lemah, apakah Anda berencana untuk menggunakan tingkat kekuatan ini untuk memenangkan kejuaraan?" Melihat dengan penuh semangat pada Chu Xingyun, Mona berkata, "Saya tidak pernah berpikir untuk memenangkan kejuaraan. Setidaknya, saya tidak ingin melakukannya tahun ini, cukup beri kami waktu, cepat atau lambat." Mendengar kata-kata Mona, Chu Xingyun tersenyum pahit, "Waktu terlalu berharga, kita tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan, jadi, kita akan memenangkan kejuaraan tahun ini, kita tidak bisa menunggu 1 tahun. Apa, kamu?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Mona terdiam. Setelah senyum pahit, Mona berkata, tim top didanai oleh konsorsium besar. Mereka menggunakan logam kelas atas. Para anggota tim juga adalah master tingkat atas. Apa yang kita bandingkan dengan mereka? Sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Kami terlibat dalam logam kelas atas, kami adalah master top, kami adalah diri kami sendiri, mengapa kami tidak bisa membandingkan? Kamu, saya." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mimpi itu tiba-tiba mendukungku. Memang, meskipun Chu Xingyun hanya melewatkan 1 tangan, tetapi yang pasti adalah bahwa ia tidak hanya sangat pintar, tetapi juga benar-benar mencapai tingkat master dalam pengerjaan. Tapi di mana mereka akan mendapatkan logam-logam kelas atas itu?
Logam kelas atas hanya diperoleh dari master peleburan kelas atas setelah beberapa kali pemurnian. Setiap bagian dari logam kelas atas memiliki nilai yang sangat tinggi, yang tidak terjangkau bagi mereka. Melihat keraguan Mona, Chu Xingyun berkata, singkatnya, bahkan jika saya tidak mengatakan apa yang saya katakan, saya tidak akan memenangkan kejuaraan tahun ini. Jika itu masalahnya, mengapa tidak mencobanya seperti yang saya katakan? Mungkin, bisakah itu dilakukan? Menghadapi bujukan Chu Xingyun, Mona mengangguk tak berdaya, "Yah. Sampai sekarang, aku hanya bisa mendengarkanmu. Tidak mungkin. Aku akan memberimu posisi ketua kelompok. Kamu." Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, "Saya tidak ingin menjadi pemimpin kelompok." Singkatnya, Anda sekarang membongkar kapal perang ini, melepaskan semua modul dari setiap bagian, dan menggambar-gambar desain masing-masing bagian, Del. Setelah saya kembali dan meningkatkan, saya akan menginstalnya secara langsung. Menghadapi pengaturan Chu Xingyun, Mona juga tidak mengatakan apa-apa, dan mengangguk langsung, mengarahkan 5 gadis Dewa Guntur, dan dengan cepat mulai sibuk. Chu Xingyun tidak berani mengabaikan, berbalik dan meninggalkan Akademi Raytheon, pulang dan membawa Yuan Hongyu dan Kecoak dan bergegas ke alam liar di pertama kalinya. Jika Anda ingin mendapatkan logam kelas atas perlu bagi para master peleburan tingkat lanjut untuk melakukannya sendiri, sehingga harga logam kelas atas cukup luar biasa. Sebenarnya, saya ingin datang, kelas Wu Huang, master kelas Kaisar, dapatkah harga diturunkan begitu dikirim? Namun, Chu Xingyun tidak memiliki masalah ini, yang disebut melakukannya sendiri, mendapatkan banyak makanan dan pakaian, dan tidak perlu melakukan apapun sendiri. Sepanjang jalan keluar kota Chu Xingyun memimpin 3 orang ke lubang alami liar. Apa yang disebut lubang ranjau alami mengacu pada lubang ranjau yang secara khusus disetujui oleh Dewa Guntur untuk digali oleh warga sipil untuk membangun rumah. Tentu saja, semua yang ada di sini tidak gratis. Biji yang digali harus dibayar 40% sebagai pajak dan 60% lainnya dimiliki oleh perorangan. Saya mengemudi sampai ke lubang alami dan melihatnya, lubang besi itu besar dan membentang hampir 100 mil, ada lubang yang digali di mana-mana. Setelah menemukan sudut terpencil dan dinding biji besi tebal, Chu Xingyun akhirnya berhenti. Dengan perintah Chu Xingyun, Niu Ram dan Yuan Hong bahkan tidak menggunakan palu biji, dan melambaikan batang besi secara langsung, dan mereka bergegas menuju biji besi yang keras. Kekuatan kedua kaisar tingkat gunung tidak perlu diragukan lagi. Dengan setiap tongkat, dinding tambang dalam radius 10 meter tiba-tiba runtuh, dan tumpukan besar biji besi hitam jatuh. Di sisi lain, Chu Xingyun menemukan sudut terlindung dan mengorbankan api matahari yang sebenarnya, bersiap untuk mulai memperbaiki biji besi. Bahkan, dengan keadaan dan kekuatan Chu Xingyun hari ini, dimungkinkan untuk membuat pertempuran horizontal 9 hari, sehingga bahkan gunung besar dapat dilebur. Tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun tidak berani memobilisasi energi langit dan bumi, atau berani menyentuh hukum langit dan bumi di dunia Thor. Bahkan, pada tanggal 9, formasi besar itu tidak berani muncul, karena takut mengganggu Kaisar Dewa Guntur. Selain itu, kali ini, permintaan Chu Xingyun tidak besar, tetapi itu hanya untuk memperbaiki kapal perang mini. Dalam 3 atau 5 hari, cukup banyak logam yang bisa dikumpulkan dan dilebur. Dalam hal ini, Yuan Hong dan Miura melambaikan jeruji besi dan menghancurkan dinding sekis, sementara Kecoa berubah menjadi hijau, kuning, merah, putih, dan hitam. Chu Xingyun tinggal di sana, melebur biji besi yang dibawa oleh Kecoa dengan nyala api matahari. Setelah memperbaiki 9 kali berturut-turut, Chu Xingyun memperbaiki potongan baja-baja skala ikan sesuai dengan desain di hatinya. Setiap bagian terbuat dari 9 tingkatan material. Setelah menghabiskan 9 hari dan 9 malam, Chu Xingyun memperbaiki total 3.000 potong baja stainless steel. Kekerasannya sangat tinggi sehingga bahkan tentara kekaisaran sulit menghancurkannya. Logam sederhana jelas tidak begitu sulit, kuncinya adalah. Chu Xingyun berbicara tentang 3.000 potong baju baja stainless ini, yang diperlakukan sebagai satu set lengkap baju besi. Ketika 3.000 potong baju besi dirakit bersama, itu sudah menjadi baju besi berbentuk pedang dari kelas Kaisar 9 butir, terkenal karena soliditasnya. Setelah memperbaiki 3.000 potong baju besi baja, selanjutnya, Chu Xingyun memperbaiki lunas kapal perang, tulang rusuk kapal perang, dan serangkaian aksesoris terkait. Ketika semua yang dibutuhkan telah disempurnakan, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Setelah memasukkan semua potongan kuku dan serangkaian komponen kapal perang ke ruang dimensi, Chu Xingyun membawa Yuan Hong, Niu Ram, dan Kecoa menjauh dari tambang. Adapun pajak yang dibayarkan, mereka semua ditumpuk di sana. Yuan Hong dan Niu Ram menghancurkan banyak biji, cukup untuk membayar pajak. Anda tahu, biji besi ini sangat sulit dan sulit untuk ditambang di bawah gravitasi super, tetapi transportasi terlalu sederhana. Oleh karena itu, setelah dikonfirmasi bahwa biji yang ditambang oleh Yuan Hong dan Niu Ram sudah cukup untuk membayar pajak, kelompok Chu Xingyun segera dibebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hiuyin Channel.
Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrek.